This is Channels Television's breaking news. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Bayu Segoro dari akuntansi 2D NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau bercerita tentang ilmuwan muslim di bidang filsafat, kedokteran, matematikawan, musik dan sosiologi, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi yang memiliki nama asli Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi. Al-Farabi berpakaian rapi sejak kecil. Ayahnya seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli sejak dini. Ia digambarkan sebagai orang yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat yang besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dia pelajari. Pada awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, dan aritmatika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara, dan belajar di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian menggambarkan diri di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal yang bernama Yohana bin Jihal. Pada tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syaf al-Daulah al-Hamid, kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisa para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun pada 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti pada dinasti Abbasiyah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematikawan, fisiologis, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis beberapa buku tentang sosiologi dan buku penting dalam bidang musik, kitab al-musiko. Selain itu, juga dapat memainkan dan menciptakan berbagai alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf pertama yang berupaya menghadapkan, menertalitkan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa mengerti di bidang konteks agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonom di bawah pemerintahan Syaf al-Daulah. Dan di zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah yang membentuk monarki yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti, di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketidakstabilan politik. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi diperkenakan memiliki pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan mencoba mengombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam yang menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal. Karya-karya Al-Farabi antara lain 1. Logika, 2. Ilmu matematika, 3. Ilmu alam, 4. Teori, 5. Ilmu politik dan kenegaraan, dan 6. Bunga rampai, Kutub Munawaroh. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah,
atau kota atau negara utama yang membahas tentang pencapaian keberhasilan melalui kehidupan politik dan hubungan antar rezim yang paling baik untuk menurut pemahaman Plato dan hukum ilaihah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasan mengenai penguasaan kota utama mencerminkan rasionalis ajaran imamah dalam Syiah. Pemikiran tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain atau disebut makhluk sosial. Maka manusia menjalin hubungan-hubungan asosiasi. Kemudian, dalam proses panjang, pada akhirnya membentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga mencapai kesempurnaan bagi masyarakat yang mudah. Negara yang warganya sudah mudah dan sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara yang paling utama. Negara dianalogikan seperti tubuh manusia yang sehat dan utama. Secara alami, pengaturan organ-organ dalam tubuh manusia bersifat hierarkis dan sempurna. Ada 3 klasifikasi utama. Pertama, jantung. Jantung merupakan organ pokok karena jantung adalah organ terpengatur yang tidak diatur oleh organ lain. Kedua adalah otak. Bagian peringkat kedua ini selain bertugas menjalani bagian peringkat pertama juga mengatur organ-organ bagian di bawahnya, yakni organ peringkat ketiga seperti hati, limpa, dan organ reproduksi. Organ bagian ketiga, organ terbawah ini merupakan tugas juga dan melayani organ di bagian atasnya. Al-Farabi membagi negara menjadi 5 bentuk, yaitu negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, yang kedua negara orang-orang bodoh, Al-Madinah Al-Jahilah, yang ketiga orang-orang fasik, yang keempat negara yang berubah-ubah, Al-Madinah Al-Mutabadilah, yang kelima adalah negara sesat, Al-Madinah Ad-Dalah. Pemikirannya tentang pemimpin. Dengan prinsip yang sama, seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa rasionalis dan spiritualis. Disebutkan bahwa adanya pemimpin generasi pertama, the first one, dengan segala kesempurnaannya, imam. Selanjutnya, Al-Farabi mengingatkan bahwa walaupun kualitas lain sudah terpenuhi, tetapi kalau kualitas seorang filsufnya tidak terpenuhi atau tidak ambil bagian dalam suatu pemerintahan, maka negara utama tersebut bagai kerajaan tanpa seorang raja. Oleh karena itu, negara dapat dibedakan di ambang kehancuran, dapat hancur, bahkan mudah diporak-porandakan. Dan karena sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, maka generasi kedua atau generasi selanjutnya sudah cukup yang disebut sebagai rais atau pemimpin golongan kedua. Itu cukup sekian cerita sedikit tentang kisah Al-Farabi dan pemikirannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.